Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Setelah kita 2 minggu tidak bertemu karena kalian sedang PTS, apapun hasilnya kalian tetap harus semangat. Kalian tetap harus optimis bahwa suatu saat kalian bisa memperbaikinya. Untuk yang sudah mendapatkan hasil yang baik, kalian harus tetap tingkatkan prestasi kalian dan jangan pernah sombong, karena nanti takutnya kalau kalian sombong nanti hasilnya jadi kurang baik untuk kedepannya. Oke, sekarang bertemu lagi dengan Ibu dalam materi bimbingan konseling, dan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Tujuan dari Ibu memberi materi ini adalah pertama, kalian mampu mengidentifikasi perilaku hidup sehat. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang menjaga kesehatan lingkungan dan sekitarnya. Ketiga, mengklasifikasi jenis kegiatan yang termasuk dalam menjaga kesehatan lingkungan. Yang keempat, menganalisis berbagai macam perilaku yang dapat menghindarkan diri kita dari penyakit. Nah, pengertian kesehatan lingkungan adalah, menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah keadaan yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Sementara pengertian lingkungan menurut Slamet Riyadi adalah tempat pemukiman dengan segala sesuatunya di mana organismenya hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu. Pentingnya kita menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Sekarang kita lihat, banyak di sekeliling kita, di daerah kalian masing-masing, pernah nggak kalian menjumpai sampah yang berserakan, baik itu di pinggir jalan, di sungai, atau di halaman-halaman rumah? Nah, itu mengusik kalian nggak? Kalian bagaimana rasanya kalau melihat keadaan seperti itu? Apa salahnya mulai dari kita kalau kita mulai menjaga kesehatan? Selain itu, kita juga harus selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, contohnya susu, roti, telur, dan buah-buahan. Bukan hanya itu saja, kita pun harus rajin berolahraga setiap pagi atau paling tidak seminggu sekali. Apalagi untuk saat ini di tengah pandemi seperti ini, kalian wajib menjaga kesehatan sendiri, lingkungan rumah, atau mungkin juga lingkungan sekitar, minimal dari diri kalian sendiri aja. Kalian di rumah, kalian bisa berolahraga setiap hari. Nah, kebersihan lingkungan sendiri merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya ada debu, sampah, dan bau. Di Indonesia sendiri, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap hari dan setiap tahunnya terus meningkat. Jangankan di Indonesia, kita bayangkan di rumah kita sendiri, di sekitar kita, di lingkungan sekolah kita. Saat kalian berada
di sekolah. Kalian harus bisa mampu menerapkan kebersihan, minimal buang sampah di tempatnya, melaksanakan program yang sudah diadakan di sekolah, yaitu apa? Membawa tempat makan, tempat minum sendiri, membawa bekal dari rumah. Nah, itu adalah salah satu yang mendukung untuk kalian menjaga kesehatan, baik kesehatan sendiri maupun kesehatan lingkungan. Yang paling jelas adalah efeknya sangat mengurangi sampah yang ada di sekolah. Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Salah satu contohnya apa? Yaitu penyakit DBD itu dari lingkungan. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Apalagi kita di sini di Cirebon tuh udaranya sudah panas. Jika bersih, jika di lingkungan kita banyak pohon, maka kita akan merasakan nyaman, sejuk. Lingkungan menjadi lebih sehat. Karena kebersihan itu selalu identik dengan kesehatan. Jadi, menjaga lingkungan sama artinya dengan menjaga kesehatan sendiri. Lingkungan yang bersih dapat membuat terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan dari berbagai hewan seperti kecoa, tikus ataupun bakteri. Itu adalah salah satu beberapa sumber penyakit. Keempat, bebas dari polusi udara. Jadi paru-paru kita akan selalu terjaga. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang keenam, lingkungan sehat lebih nyaman untuk ditinggali. Kita bayangkan kalau kita tinggal di kamar kita aja. Kalau kamar kita banyak sampahnya atau bau, banyak debunya, nyaman nggak kalian berada di situ? Ayo sekarang yang masih suka menyimpan sampah di kamar, mulai membuang sampah di tempatnya, dan jangan suka makan di kamar karena akan memunculkan hewan-hewan yang membuat kita menjadi sakit. Ketujuh, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, masih banyak lagi manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Karena itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan, mulai dari diri sendiri, rumah sendiri. Dengan cara apa? Menyapu kamar kita aja dulu, menyapu halaman rumah, membersihkan selokan yang ada di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya. Dan kita juga harus sering melestarikan pepohonan yang berada di lingkungan sekitar dan menjaga agar tidak rusak oleh orang lain. Semakin kita menjaganya, semakin enak untuk dipandang. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungannya. Karena hal itu harus ditanamkan sejak dini di sekolah. Sudah kan diajarkan hidup bersih, jadi kalian harus bisa menerapkan di lingkungan juga. Di agama Islam pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Pada intinya kita harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kita agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tujuan dari kesehatan lingkungan.
melakukan korelasi, memperkecil, memodifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan terhadap manusia. Untuk pencegahan, mengefisiensi pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan hidup manusia serta untuk menghindarkan dari bahaya penyakit. Tujuan dari pemeliharaan kesehatan lingkungan yang pertama, mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, kita harus menjaga kebersihannya karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Membersihkan sampah organik. Sampah organik itu apa? Sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah. Maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam-dalam sampah organik tersebut. Contohnya daun-daun, ranting, akar tumbuhan. Cara menjaga kesehatan lingkungan, yang pertama, mulai dari lingkungan rumah. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan halaman. Kedua, mendaur ulang. Ada berbagai jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar yang sebenarnya bisa didaur ulang dengan baik. Ketiga, pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos bisa dibuat dari sampah organik dan akan lebih bermanfaat untuk tanaman. Tidak membuang sampah sembarangan. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah tetap membiasakan dimanapun kita berada. Pembiasaan hal-hal yang baik seperti harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa kalian peduli untuk membuangnya di tempatnya. Apalagi itu sampah kalian sendiri. Misalnya kalian lagi pergi di suatu tempat, kalian makan permen atau minum yang kemasan sekali pakai, kalian harus membuangnya sampai ketemu dengan tempat sampah. Kan harus mampu memisahkan jenis sampah, baik itu sampah organik maupun non-organik. Selanjutnya, kegiatan gotong royong itu bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga, tetangga, lingkungan sekitar. Meremukkan sampah. Kebanyakan sampah organik seperti botol plastik, kardus, dan lainnya. Agar volumenya tidak terlihat lebih banyak, kalian bisa mengurangi jumlah volumenya dengan meremukkan. Meremukkan itu menghancurkan. Penghijauan. Penutupan saluran air. Membuat lubang sampah. Memperbanyak tong sampah. Sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Oke, cukup segitu informasi dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan kata-kata bijak yang bisa kalian fahami. Yang pertama, lengkapilah separuh imanmu dengan cara menjaga kebersihan. Yang kedua, berani kotor itu baik, tetapi berani bersih itu jauh lebih baik. Menjaga kesehatan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menginginkan hidupnya dengan bahagia.
bahagia. Terima kasih untuk perhatian anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.